وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa nifidina azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa menjalankan sholat subuh. Kemudian kita bisa melanjutkan majelis ilmu kita. Itu masih seputar pernikahan yang diambil dari kitab Manhajus Salikin fi Tawaddu'i Fiqhiyaddin karya Syekh Muhammad Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kok saya jadi lupa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sampai di poin mahram-mahram dalam pernikahan. Poin yang ke-515. Mahram atau muharramat jamaknya itu muharramat. Ya, di sini ada dua jenis, yaitu mahram selamanya. Ini yang kemarin kita sudah bahas, yaitu mahram mu'abbad, dan ada juga mahram muharramat untuk sementara. Ini mahram mu'aqqad. Ya, mahram karena adanya akad. Mahram selamanya, kita masuk ke poin 516-nya. Wanita yang tidak boleh dinikahi untuk selamanya adalah yang disebabkan oleh nasab, kemudian yang kedua disebabkan oleh persusuan, dan yang keempat disebabkan karena pernikahan. Yang ketiga, maaf. Yang oleh nasab ada 7, yaitu ibu seterusnya. Jadi seorang anak nggak boleh menikahi ibunya, neneknya, ya, mbah buyutnya nggak boleh. Kemudian anak perempuan ke bawah. Jadi seorang bapak haram selamanya menikahi anak perempuannya, cucu perempuannya, cicit perempuannya, haram selamanya. Kemudian anak saudara perempuan. Jadi seorang laki-laki nggak boleh menikahi keponakannya, keponakan perempuan, atau dari saudara perempuan. Jadi kita punya saudara perempuan, dia punya anak perempuan, kita itu haram selamanya, nggak boleh kita nikahi. Tapi dinikahkan dengan anak kita boleh. Kemudian anak dari saudara laki-laki, kita punya saudara laki-laki, dia punya anak perempuan, nggak boleh kita nikahi selamanya. Ya, jadi mahram termasuk mahram selamanya adalah semua keponakan dari jalur laki-laki maupun perempuan haram. Termasuk semua bibi dari jalur bapak ataupun ibu kita nggak boleh. Jadi saudara perempuan dari ibu kita nggak boleh, saudara perempuan dari bapak kita nggak boleh kita nikahi. Itu kalau kita sebagai laki-laki. Kalau kita sebagai perempuan, ya berarti paman dari adik laki-laki dari bapak kita atau adik laki-laki dari ibu kita itu nggak boleh kita nikahi. Ya. Pokoknya ini tinggal dibalik aja. Kita sebagai apa nih? Kalau sebagai perempuan, maka kita nggak boleh menikahi adik atau kakak dari bapak atau ibu kita yang langsung ya. Kemudian kalau kita sebagai laki-laki, maka kita nggak boleh menikahi bibi dari bapak ataupun ibu kita yang langsung merupakan adik mereka. Gitu. Tapi kalau misal bapak kita punya adik laki-laki gitu kan, nah, berarti kan yang bersaudara dengan bapak kita tuh yang laki-laki. Kemudian dia nikah dengan seorang perempuan. Nah, kebetulan perempuan ini kita kenal lah, misal teman kita SMA atau mungkin teman kita kuliah misal gitu kan. Nah, sehingga kita paman kita itu mati gitu kan, yang merupakan adik langsung dari bapak kita gitu, mati gitu, meninggal gitu kan. Maka ya bibi itu boleh kita nikahi kayak gitu. Tapi kalau kemudian yang wanita ini adalah adik langsung dari bapak atau ibu kita, itu haram selamanya, nggak boleh kita nikahi. Ya walaupun secantik apapun tetap nggak boleh dinikahi. Kemudian yang kedua yaitu mahram yang disebabkan karena persusuan. Ya, dengan urutan sebagaimana disebutkan di atas. Artinya siapa menyusui siapa nggak boleh. Ya. Jadi kalau seorang anak disusui ya toh, oleh seorang ibu, maka ibu ke atas nggak boleh. Wanita itu nggak boleh kepada ibunya wanita, anak perempuan wanita itu nggak boleh, saudara perempuan wanita itu juga nggak boleh, anak perempuan dari wanita itu juga nggak boleh, nah, anak laki-laki dari perempuan itu juga nggak boleh, gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian mahram karena pernikahan itu ada 4. Ya, jadi mahram selamanya karena pernikahan. Ibu dari istri atau ibu mertua dan seterusnya itu mahram selamanya. Jadi ada orang yang dia menikahi seorang wanita, nggak taunya setelah bertemu dengan mertuanya
kemudian dia melihat mertuanya ini mungkin jauh lebih istimewa gitu, entah cantiknya, entah apanya. Maka si menantu ini tertarik sama mertuanya. Nah, maka tidak boleh, dia sudah menjadi mahram selamanya. Nah, maka ketika seorang sudah menikahi seorang wanita, maka mertuanya ini ya mahram selamanya, nggak boleh kemudian dinikahi. Gitu. Kemudian anak-anak istri, yaitu anak tiri dan seterusnya ke bawah. Ya, jika telah menjimai ibunya. Jadi kalau kita menikahi janda, ya kita sudah menggauli istrinya, maka otomatis anaknya itu jadi mahram selamanya. Dia nggak boleh dinikahkan dengan diri kita, atau kita nggak boleh menikahi dengan mereka, tapi mereka boleh kita nikahkan dengan anak tiri kita. Boleh. Jadi anak kandung kita. Jadi kita misal duda punya anak, terus ada janda punya anak gitu kan. Maka anak-anak para janda ini nggak boleh kita nikahi selamanya karena sudah menikahi si jandanya, ibunya berarti. Tapi kemudian anak kita boleh kita nikahkan dengan anak si janda ini. Jadi anak tiri ketemu anak tiri boleh. Kemudian istri-istri, ayah dan seterusnya. Jadi seorang anak itu barangkali mendapati bapaknya istrinya lebih dari satu, ternyata istrinya yang muda itu muda banget seumurannya, dan bahkan mungkin si anak ini kenal juga gitu kan, cita-cita bapaknya mati, maka anak ini walaupun tertariknya kayak gimana, maka selamanya nggak boleh menikahi mantan istri bapaknya, nggak boleh. Kemudian istri-istri, anak menantu, istri-istri, anak atau menantu, dan seterusnya ke bawah, baik dari kandung maupun susuan, ini nggak boleh dinikahi. Jadi kalau kamu punya anak, gitu kan, anak mau menikah, ya terus kamu meninggal, gitu kan, maka istri-istrimu, nah, ini nggak boleh dinikahi oleh bapak-bapak selamanya. Ya, jadi hal-hal seperti ini harus difahami ya. Ketika dikatakan nggak boleh itu berarti pernikahannya nggak sah ya. Kalau nggak sah itu berarti ya hubungan suami istrinya menjadi haram. Karena itu maka harus hati-hati dan harus paham. Makanya pentingnya belajar itu ya kayak gini. 517. Dasar pokok dalam masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum allati wa halailu abnaikum alladzi min aslabikum wa antasma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum anta batagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridatan wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah innallaha kana aliman hakima. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, jelas ya, anak-anakmu nggak boleh, anak perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, kakak atau adik kita yang perempuan nggak boleh, saudara-saudara ibumu yang perempuan, ya berarti bibimu, baik itu bibi ke atas, maksudnya bude, atau bibi yang ke bawah, yaitu bule gitu kan. Kemudian anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, berarti keponakan, atau anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ya keponakan juga dari saudara perempuan, nggak boleh. Tapi kalau ponakan dinikahkan dengan ponakan boleh. Ponakan dinikah sama bibinya atau bapaknya, pamannya nggak boleh. Kemudian ibu-ibumu yang menyusui kamu, nggak boleh kamu nikahi. Ya, pernah disusukan sama ibunya, ibu tertentu atau wanita tertentu nggak boleh dinikahi. Kemudian saudara seperempuan sepersusuan, jadi ibu itu punya anak perempuan nggak boleh kita nikahi. Kemudian ibu-ibumu, ibu-ibu istrimu, mertua nggak boleh. Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, ya dari istrimu yang telah kamu campuri, nah, berarti ini anak tiri, nggak boleh. Ya, tetapi jika kamu belum mencampuri istri kamu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Jadi tips buat laki-laki yang menikahi janda, gitu kan, ya kalau khawatir nanti senang sama anaknya, ya jangan digauli dulu ibunya, gitu. Cek dulu anaknya, kalau udah aman ya silakan gauli ibunya, ya, sehingga haram untuk menikahi anaknya. Tapi kalau kemudian kira-kira kok melihat anaknya kok istilahnya ada kecondongan, ada kecenderungan gitu kan, ya karena belum menggauli ibunya boleh diceraikan dan menikahi anaknya.
Itu lebih baik ya daripada kemudian ketok yang ngopeni ibunya tapi habis itu makan anaknya gitu kan. Itu jauh lebih jahat. Artinya orang tuh kadang tuh melihat sesuatu yang baik itu di mata orang tuh kayak buruk gitu loh. Terus nikah ibu malah ngawini anaknya gitu kan. Nah, padahal sebenarnya sama ibunya belum diapa-apain ibunya. Justru ibunya dengan dicerai, dikasih mahar, kemudian dikasih pemberian atau dikasih hadiah atau apalah gitu kan. Nah, baru kemudian nikahi anaknya gitu. Nah, anaknya kok yo gelem gitu kan, ya barangkali anaknya juga mau gitu kan. Nah, daripada berzina gitu. Artinya kondisi-kondisi seperti itu nggak usah dipikir berat ya, nggak usah dipikir sedih gitu. Misal kita dalam posisi sebagai wanita yang dicerai karena kemudian laki-lakinya memilih anak kita, nggak usah sedih. Mendingan gitu daripada dia menjadi suamimu terus nanti berzina di belakangmu dengan anakmu. Nah, ini repot lagi tambah dosa lagi. Ya sama kayak orang ini loh. Bahasa orang sekarang tuh, mendingan kamu jajan di mana-mana Mas, tapi setelah itu jangan lupa pulang. Bahasanya kan begitu, itu lebih tercela di mata Allah. Mendingan dia nikah lagi atau poligami, kemudian didorong untuk berlaku adil, berbuat yang baik gitu kan, mencukupi kebutuhan wanita istri yang kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, itu lebih baik, lebih gentle, lebih jantan daripada kemudian justru seorang wanita menyuruh suaminya untuk jajan di mana-mana nggak jelas seperti itu. Oleh karena itu maka persepsi-persepsi negatif seperti ini harus kita benarkan, harus kita luruskan, jangan sampai justru kita mendukung persepsi yang salah. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, yaitu menantu. Sebagai mertua, itu matanya jangan jelalatan, itu. Kalau memang menantunya ini apa namanya cantik ya, tundukkan pandangan. Sebagai menantu juga gitu. Kalau emang kamu tuh ngelihat mertua kamu ini kayaknya kok apa namanya kalau bahasa sekarang bucin, nah maka ya kamu jangan menunjukkan aurat di depannya gitu loh. Keluar dari kamar mandi cuma pakai anduk gitu kan. Nah, jangan gitu kan. Karena mertuamu itu ya manusia gitu loh. Apalagi kalau ternyata dia juga masih muda, misal masih umur 50 tahun kurang gitu kan. Ada yang orang tua yang umurnya 50 tahun kurang tapi anaknya udah dinikahkan karena emang dulu mungkin kawin muda juga ada kan seperti itu. Ya. Dan jangan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lalu. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi menghimpun kakak beradik dinikah dalam satu waktu yang sama nggak boleh. Kamu sudah nikahin kakaknya, ternyata kamu senang sama adiknya, benar-benar senang sama adiknya, ya ceraikan kakaknya. Jangan kemudian ya kakaknya dipertahankan, kemudian nikahin adiknya. Ini nggak boleh dalam agama. Kemudian yang diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Ya. Punya suami, ya itu kan, dioprek-oprek gitu kan. Kalau sekarang bahasanya pelakor, ini nggak boleh. Nah, terus gimana kalau emang kamu senang banget sama seorang wanita yang bersuami? Ya ngomong sama suaminya kalau berani gitu. Nggak berani lah, nanti saya diajak duel itu. Ya sudah, orang emang nggak berani. Ya, nggak usah kemudian aneh-aneh. Nyari wanita yang lain. Kecuali budak yang kamu miliki, Allah telah menetapkan hukumnya sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, yaitu mencari istri-istri untuk dikawini, bukan untuk berzina. Tuh. Jadi zina itu haram ya. Jadi kalau nyari wanita itu niatnya ya untuk dinikahi, bukan untuk berzina. Jadi kalau cuman aku mau pengen seneng tok karo kowe, pengen mlaku-mlaku tok karo kowe, pengen pacaran tok karo kowe, ya ini nggak boleh, haram. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati atau bercampur di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna. Jadi wanita yang sudah digauli, maka dia berhak mendapatkan maharnya. Kalau memang maharnya belum dibayarkan. Kalau sudah dibayarkan, ya tahu maka nggak boleh diminta. Sebagaimana sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. Sesungguhnya Allah telah mengetahui, sehingga Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Jadi apa yang sudah diberikan laki-laki pada perempuan nggak boleh diminta, kecuali perempuannya yang mengajukan pembatalan akad, yaitu khulu. Kemudian Nabi SAW bersabda, yukhramu minar rodoi ma yukhramu minan nasabi atau minal wiladati. Diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena nasab dan keturunan. Jadi kalau ada pengharaman nikah karena nasab dan keturunan, maka kalau ada persusuan maka sama. Jadi tadi yang di atas dibilang bahwasanya terkait dengan persusuan, yaitu persusuan sama seperti urutan di atas. Artinya kalau kita pernah susui seorang wanita yang namanya seorang wanita kan dia ibu, maka ibunya wanita itu nggak boleh kita nikahi, anaknya wanita itu nggak boleh kita nikahi, saudara perempuan wanita itu nggak boleh kita nikahi, saudara apa namanya bibi dari perempuan itu nggak boleh kita nikahi dan seterusnya. Ini maksud dari hadis ini. Kemudian poin 518, adapun muharramat sementara atau mu'aqqad yaitu satu wanita yang disebutkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, la yusma'u bainal mar'ati wa ammatiha. Enggak boleh menghimpun antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak bapaknya.
Jadi kamu senang sama seorang wanita, kamu nikahin, terus kamu dikenalkan sama bibinya, adik bapaknya, berarti adik mertuamu toh, gitu. Kok ya cantik, mau nikahin juga, nggak boleh digabung. Kalau emang bener senang sama bibinya, maka ceraikan ponakannya dulu. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan juga tidak boleh seorang bibi dikumpulkan, wanita dikumpulkan, seorang istri dikumpulkan dengan bibinya dari pihak ibunya. Ternyata bibi dari ibunya ya cantik gitu. Jadi malah pengen dapat tiga-tiganya, bibi dari bapaknya, bibi dari ibunya. Ini nggak boleh. Jadi ceraikan, pilih salah satu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antasma'u bainal ukhtain, dan nggak boleh juga kalian kumpulkan dua orang perempuan yang bersaudara, kakak beradik gitu kan, atau adiknya kasihan sama kakaknya terus bilang sama calonnya gitu kan, saya mau kamu nikahin tapi sekalian sama kakakku gitu. Karena mungkin kakaknya punya kondisi kekurangan fisik yang sampai hari ini belum ketemu jodohnya gitu. Ini nggak boleh ya adik berbuat seperti itu. Ya. Terus laki-laki ini yo senang gitu kan, mau gitu ya nggak boleh juga gitu. Wallahu taala alam. Kemudian poin yang ke-519 itu. Bagi orang yang merdeka tidak boleh menikahi wanita lebih dari 4. Ini haram, menikah lebih dari 4. Dan bagi budak tidak boleh menikahi wanita lebih dari 2. Jadi poligami budak itu maksimal 2, setengah dari orang merdeka, yaitu 4. Oleh karena itu maka kalau kemudian memang sudah punya istri 4, kemudian masih senang dengan yang kelima, maka dari 4 itu pilih salah satu, ceraikan. Udah itu udah apa ya, lumrah gitu loh. Jadi nggak usah kemudian dipikir susah gitu loh. Yang namanya laki-laki juga mungkin banyak godaan gitu kan. Lalu kemudian dia memilih jalan untuk menikahi gitu kan. Ya, sebagai wanita yang satu di antara 4, ya sudah, kalau memang dipilih untuk dipisah ya sudah. Jadi dan kalau pisah tuh nggak usah kemudian berpikir berarti hidupku sudah berakhir, enggak. Nah, jadi ada cerita lain yang mungkin harus dijalani, ada lembaran lain yang harus dilakukan gitu. Kemudian 520, adapun orang yang memiliki budak-budak perempuan maka ia boleh menggauli sekehendaknya. Jadi ini statusnya kalau budak ya. Ada disertasi doktor dari UIN Solo gitu kan, yang bikin disertasi kalau orang belum siap nikah, jadi dia bisa menganggap pacarnya itu sebagai budak, jadi bisa digauli gitu. Ini ngawur. Hal seperti itu ngawur. Nah, budak ini kan didapatkan dari jual beli. Jadi seseorang wanita yang diperjualbelikan di pasar perbudakan, kemudian dibayar, ya itu menjadi budak. Atau kemudian dia dari tawanan kemudian dijadikan budak dalam status perang. Dan Islam tidak membuat perbudakan ya. Islam datang, perbudakan itu sudah ada. Nah, Islam datang justru berusaha menghapus perbudakan dengan cara yang baik, yaitu apa? Kalau ada orang melanggar syariat tertentu, kafarahnya adalah membebaskan budak gitu. Kayak dihar, ya mengatakan kamu seperti punggung ibuku kepada istrinya. Nah, kalau dia mau bertobat dari itu, dia suruh membebaskan budak. Jadi syariat Islam itu justru banyak ya yang mendorong seorang muslim itu untuk membebaskan budak, bukan memulai perbudakan. Perbudakan ada sebelum Islam dan jauh sebelum Islam itu sudah ada gitu. Jadi nggak usah kemudian mengikuti pendapat orang-orang orientalis kalau Islam itu senang banget sama yang namanya perbudakan. Nah, karena ada, maka ada aturan ini gitu loh. Nah, karena nggak punya budak, ya nggak usah menganggap wanita merdeka sebagai budak gitu loh. Malah yang tadi tak ceritakan tuh disertasinya dokter itu tuh, malah orang merdeka malah suruh nganggap budak, ini ngawur gitu. Maka hal seperti ini harus clear gitu. Dan kita harus menyuarakan yang benar bahwasanya Islam itu tidak mendorong perbudakan. Yang ada, Islam itu berusaha untuk menghapus perbudakan. Nah, karena perbudakannya ada, maka syariat perbudakan tentang perbudakan itu ada gitu. Jangan kamu dikasih tahu orang yang nggak benar, iya iya aja gitu. Itu ya, jadi kita kurang belajar. Kemudian yang ke-521, jika seorang kafir masuk Islam, sedangkan ia memiliki istri, 2 wanita yang bersaudara, maka ia harus pilih salah satu dari keduanya. Jadi si A ini orang Kristen nih, mau masuk Islam, ternyata yang dinikahi kakak beradik, ya, dia harus milih kakaknya atau adiknya, dicerai salah satunya. Atau jika ia memiliki istri lebih dari 4, maka ia harus memilih 4 wanita dan menceraikan yang lainnya. Ternyata dia dalam agamanya dia berpoligami, atau istrinya 5 misalnya gitu. Maka pilih yang 4, 1 ceraikan. 522, tidak boleh juga menikahi 1 wanita yang sedang berikhram hingga ia melepas ikhramnya. Jadi kalau kamu misal ketemu di Baitullah Al-Haram, orang berikhram, wanita cantik, terus kamu mau lamar, itu nggak boleh, apalagi menikahi. Sampai dia selesai ikhramnya. Kemudian yang kedua, wanita sedang menjalani iddah sampai ia selesai masa iddahnya. Nah, wah, rondo anyaran. Ini rata disi ingut di disi Mas Angga misalnya gitu. Nah, dia langsung dilamar, nggak boleh ya. Adalah wanitanya ya gelem gitu kan, karena sudah bosan ngurusi suaminya yang sakit dan terus ternyata sudah dideketin sejak suaminya belum mati gitu kan. Begitu mati ya gelem nikah dalam kondisi masih iddah.
pernikahannya nggak sah. Kemudian yang ketiga, menikahkan wanita pezina dengan pasangannya yang atau enggan atau dengan yang lainnya, bukan enggan, atau dengan yang lainnya hingga ia bertobat. Di sini bahasanya kan tidak boleh juga menikahi, gitu kan. Nah, jadi wanita yang suka berzina atau PSK itu nggak boleh kita nikahi. Kalau kita bukan pelaku perzinahan, gitu kan. Tapi kalau kita pelakunya ya sudah silakan, itu memang jodoh kalian, gitu kan. Jodoh maksudnya jodoh seorang pezina dengan pezina gitu. Tapi kalau kita nggak pernah melakukan itu perzinahan, maka kita nggak boleh menikahi seorang pezina. Sampai kapan? Sampai dia bertobat. Nah, caranya tobat gimana? Ya kita minta, Mbak mau nggak kamu tobat, ya berhenti dari pekerjaan kamu ini, terus tak nikahi gitu kan, mau nggak gitu kan. Kalau dia ngomong ya kan, kalau dia ngomong, saya mau dengan syarat, gitu, saya setiap malam dapat 1 juta, maka kamu harus nafkahi saya setiap hari 1 juta. Kalau dia ngomong kayak gitu, berarti tobat bersyarat, maka itu berarti dia nggak mau. Gitu. Berarti dia itu nggak bertobat. Artinya apa? Kalau kamu nggak ngasih 1 juta, kamu cuma bisa ngasih 700 atau 800, ya besar kemungkinan dia akan balik. Berarti tobatnya nggak bener. Ya, tapi kalau dia bahasanya saya kayak gini terpaksa untuk nyari makan gitu kan. Yaudah kamu tak nikahin gitu kan, tapi kamu tobat. Ya siap. Neng anu ya, siap rekoso juga loh. Saya cuman kuli bangunan atau saya cuman gojek gitu. Iya Mas, nggak apa-apa, yang penting saya ada yang menjaga, ada yang ngajak sholat, ada yang ini ya, itu boleh kayak gitu. Nah, cuman tambahannya adalah ya, si wanita ini harus melakukan namanya istibro gitu. Yaitu apa? Menunggu 1 kali haid ya toh, memastikan rahimnya kosong, nah baru boleh dilakukan akad nikah. Jangan kemudian jadi laki-laki juga saking ngebetnya gitu kan, pas dia udah bilang oke gitu, terus minggu depan nikah, ini nggak boleh juga. Kemudian yang keempat, wanita yang telah ditalak 3 oleh suami resminya, dia nggak boleh dinikahi sampai dia menikah dengan pria lain dan digauli pria itu, lalu diceraikan. Dan semua ini, proses ini tidak disandiwarakan gitu kan. Jadi benar-benar proses yang alamiah itu. Maka setelah masa idah dari suami yang kedua itu, silakan dinikahi lagi oleh suami yang pertama, mantan suami yang pertama. Kemudian poin 523, boleh mengumpulkan 2 budak wanita bersaudara yang ia miliki. Ya. Jadi kalau larangan 2 saudara tadi itu berlaku buat orang merdeka, maka kalau budak boleh 2 orang bersaudara, kakak beradik, dua-duanya budak itu dimiliki oleh satu tuan, maka boleh digauli. Namun jika ia telah menggauli seorang di antara mereka, ya, maka yang lain tidak boleh digauli. Nah, ini bahasanya seperti itu. Jadi budaknya 2 wanita, kakak beradik gitu kan. Nah, ternyata si tuannya ini condong pada kakaknya gitu. Maka sama adiknya nggak boleh digauli. Tapi boleh dimiliki, tapi nggak boleh digauli. Hingga budak yang telah ia gauli dimerdekakan, tidak lagi menjadi miliknya, atau budak itu menikah setelah istibro. Nah, artinya apa? Kalau misal budak yang kedua ini, yang adiknya ini kan nggak dinikahi karena dia milih sama kakaknya. Nah, kalau memang pengen dinikahi juga, maka budak yang adiknya ini dimerdekakan dulu. Nah, ketika sudah merdeka, maka boleh dinikahi sama tuan yang sama dengan kakaknya. Jadi kakaknya nanti statusnya jatuh budak, adiknya jadi merdeka. Nah, itu kalau dikumpulkan dalam satu pernikahan diperbolehkan. Wallahu ta'ala. Poin yang ke-524, persusuan yang bisa menjadikan mahram adalah susuan yang diberikan ketika sang anak belum lepas persusuan, yaitu maksudnya di bawah usia 2 tahun. Oh kayak anu kok anak sepersusuanmu lah, kapan yang mau nyusoni? DE pas zaman SMA ambian tak ombeni susuku. Nah, ini enggak benar. Jadi hanya berlaku pada saat anak itu umur 2 tahun. Dan diberikan sebanyak 5 kali susuan atau lebih. Jadi minimal 5 kali susuan. 5 kali susuan itu maksudnya 5 kali kenyang gitu. Nah, anak kecil itu kenyangnya kalau sudah diem nggak nangis. Nangis ngelak toh. Nah, terus disusoni, ditetei gitu kan. Maka kalau dia udah diem berarti dihitung 1. Ketika sudah sampai 5 kali atau lebih, maka itu dianggap anak sepersusuan, haram dinikahi, haram dinikahkan dengan sesama anak ibu itu, dan ibu itu juga haram, dan seterusnya kayak tadi yang saya jelaskan di depan. Jadi syaratnya 5 kali susuan. Nah, teknisnya adalah nggak harus langsung dari payudaranya. Bisa juga dengan diperes dan ditaruh di gelas atau botol, diminumkan, itu juga bisa. Kemudian yang ke-526, jadi 2 poin ini, saya ulangi, 2 poin ini membantah pendapat sebagian orang ya, yang mengharamkan seorang suami ya toh, meminum air susu istrinya. Karena terus ada yang berpendapat itu nanti jadi anak sepersusuannya, enggak ya. Gitu. Karena ini hanya berlaku ketika dia masih di masa persusuan. Gitu. Itulah.
Jadi bayangke. 526. Maka anak yang ia susui itu menjadi saudara sepersusuan bagi anak kandung mereka berdua, dia dan suaminya. Jadi anak-anak dari si ibu susu itu menjadi saudara persusuan. Sebentar. Maka anak yang ia susui menjadi saudara persusuan bagi anak-anak kandung mereka berdua. Jadi anak-anak ibu-ibu yang menyusui tadi itu menjadi saudara sepersusuan buat anak yang disusui tadi, sehingga nggak boleh dinikahkan. Nah, di sini ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan saudara sepersusuannya hanya pada yang satu leteng aja. Jadi misal seorang ibu nih nyusoni anak, taruhlah namanya Angga gitu. Terus dia juga dititipi anak namanya Fajar, Fajar laki-laki perempuan ya. Dititipi anak namanya Nisa gitu. Nah, maka si Nisa ini nggak boleh nikah sama si Angga ini. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, Angga ini punya saudara lain, Fajar, Ekon, khususnya. Maka si Nisa ini nggak boleh nikah dengan yang lain. Nah, maka kitab ini membahasakan nggak boleh dibagi anak-anak kandung mereka berdua. Berarti kepada semua anak ibu ini nggak boleh. Gitu. Beliau Syekh As-Sa'di memilih pendapat yang kedua. Kemudian poin 527, hubungan mahram karena persusuan dari jalur wanita yang menyusui dan suaminya sama seperti mahram karena nasab. Jadi haramnya mahram persusuan itu selevel dengan mahram nasab ya. Jadi nggak boleh dilanggar, jangan macam-macam. Makanya paling aman tahu sebagai wanita nggak usah nyusoni anak uang lah. Susukan asimu itu ke anakmu sendiri. Nggak usah nyusuin anak orang gitu. Karena ya kita nggak tahu, mungkin anakmu nanti jatuh cinta sama anak orang itu kan. Kasihan gitu loh. Kalau akhirnya kamu menyusui anak itu, ya dia ya akhirnya harus nggak boleh menikahi anak yang kita susui itu gitu. Ya kasihan kalau kemudian anak kalian tuh kemudian apa namanya nggak bisa menggapai yang dia inginkan, yaitu menikahi wanita yang disenanginya tadi. Wallahu ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.